Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja, dilancarkan rezekinya dan dimudahkan segala urusan-urusannya. Amin. Alhamdulillah masih bisa sharing video lagi. Kali ini videonya agak panjang ya teman-teman, karena memang lagi banyak yang mau di-share gitu ya. Jadi mumpung lagi rajin ya sudah. Biar nggak bosen, jangan lupa buat siapin cemilan. Tapi berhubung ini sudah mulai malam, takutnya jadi makin gemoy, ya udah nggak usah siapin, sambil rebahan aja. Siapa tahu bisa tidur nyenyak ya, tapi jangan lupa sholat dulu. Jadi biar tidurnya juga tenang ya. Nah ini pagi-pagi aku udah mulai persiapan mau masak nasi. Ini hari Jumat ngomong-ngomong. Nah ini aku masak nasinya pakai panci karena mau masak nasinya lumayan banyak. Karena hari ini aku mau sekalian jualan chicken katsu dan juga puding sedot. Jadi satu paket ya teman-teman. Harganya 5.000, dapat puding sedot 1, terus chicken katsu dan nasi plus sambal itu harganya 5.000. Ini aku masak nasinya pakai dandang seperti ini dan aku masaknya cuma 6 cup aja ya teman-teman. Jadi sekalian buat dijual, terus sekalian juga untuk dimakan bareng keluarga. Ini di Probolinggo masih musim panas cetar, musim panas, belum hujan maksudnya ya teman-teman. Sudah deh kebagian hujan satu kali, alhamdulillah. Nggak boleh diilang-ilangin ya, udah kebagian hujan sekali. Terus ini aku lanjut mau masak nasi, jadi aku masak nasinya pakai dandang seperti ini. Kalau nasinya airnya itu sudah mendidih, langsung aja masukin beras yang sudah dicuci bersih seperti ini. Nah berhubung masak nasi ini kan lumayan ya waktunya agak lama, jadi setelah selesai nuang beras di sini aku mau lanjut sambil beres-beres. Ini alhamdulillah tadi malam itu perabotan kotor sudah aku cuci bersih karena memang tahu ya pagi ini bakalan repot. Jadi ya sudah, ini aku beres-beresin dulu biar memasaknya itu lebih lega gitu ya, berasa kayak lebih luas saja tempatnya. Nah ini balik lagi ke nasi, dia udah kayak mendidih lagi, airnya ke atas kan ya. Nah kalau airnya udah ke atas gini, diaduk-aduk sampai semuanya tercampur rata begini. Terus kalau udah lanjut dikecilkan apinya, dibiarkan sampai si nasi ini mateng. Nanti sesekali aja diaduk-aduk biar matangnya itu rata ya teman-teman. Apa sayang? Bunda dubbing dulu ya. Oke. Nah ini lanjut, kalau sudah dikecilkan si apinya ini aku mau lanjut persiapan untuk bikin chicken katsunya ya teman-teman. Gak mau yang ribet-ribet, jadi ini cukup pakai tepung sajiku aja, yang aku kasih pakai tepung terigu juga ya. Nah ini aku lanjut persiapan tuangin tepung sajiku secukupnya aja. Ini pakai ilmu kira-kira ya teman-teman, jadi pokoknya secukupnya aja gitulah sajiku. Terus aku campurin sama tepung terigu biasa, terus diaduk sampai tercampur rata dan ditambahkan air secukupnya. Terus aku tuh habis lihat channel YouTube-nya Chef Devina Hermawan. Jadi dia bikin chicken katsu itu awalnya si ayam yang sudah dimarinasi itu dia celupin dulu ke tepung kering gitu. Katanya sih biar lebih ngeset nanti si tepungnya itu ya. Jadi aku bakalan ngikutin caranya. Ini aku udah punya ayam yang sudah aku marinasi. Jadi ini untuk ayamnya aku tuh beli 1 kilo, tapi aku bagi 2 ya, bukan aku yang bagi sih, sama si tukang ayamnya itu udah dibagi. Jadi aku nggak tahu pastinya, ini kayaknya setengah kilo lebih ya, karena yang setengah kilonya lagi aku sisihin. Aku ngambil setengah kilo tapi bagian yang agak besar. Nah ini setelah aku potong atau diiris-iris, ayamnya itu jadi 22 bagian ya teman-teman. Karena kan teman-teman ada juga yang kemarin itu ada yang bilang emang nggak rugi satu kemasan mika itu dijual 3.000 gitu. Alhamdulillah masih ada untungnya teman-teman, sekitaran 20.000 kalau misalnya nggak ikut makan ya. Tapi berhubung kita aku maksudnya ya, aku sama keluarga itu ikut numpang makan, jadi memang nggak dijual semua ya teman-teman.
Nah ini juga alhamdulillah, jadi pas jualan ini hari sebelumnya, jadi hari Kamis aku udah upload di status kalau hari ini aku rencananya bikin chicken katsu, nasi dan juga puding sedot, itu sepaket harganya 5.000 dan alhamdulillah ada yang beli. Ya alhamdulillah gitu ya, 16 biji atau 16 bungkus kan alhamdulillah ada yang beli. Jadi sisanya nanti bakalan aku makan sama keluarga. Untuk bikin chicken katsunya ini simple aja ya teman-teman. Ayam yang sudah dimarinasi digulingkan ke tepung kering, celup ke tepung basah, habis itu gulingkan lagi di tepung roti. Udah kayak gini aja. Terus ini balik lagi ke nasi. Untuk nasinya ini sudah matang ya. Sekali lagi mau aku aduk-aduk aja biar tercampur rata gitu. Kalau sudah selesai ya sudah, tinggal dimatikan aja ini kompornya. Dan ini untuk chicken katsunya masih setengah perjalanan ya. Jadi biar cepet gitu aku mau sambil goreng juga. Jadi ini aku mau manasin minyak. Nah berhubung kemarin itu ada yang bilang kemurahan mbak gitu jualnya ya kan, terus apalagi gas dan minyak kan mahal. Nah aku kepikiran buat oh iya ya, gasnya kayaknya lebih hemat lagi kalau pakai gas yang hijau. Jadi aku pakai kompor yang satu tungku itu, jadi aku majuin aja biar nggak nyepret-nyepret ke tembok. Ini aku sambil lanjut untuk nepungin si ayamnya ya, biar cepet. Jadi nanti sebagian kalau minyaknya sudah panas, chicken katsu yang sudah jadi bisa langsung digoreng ya. Kalau teman-teman tidak berburu dengan waktu, itu bisa yang sudah ditepung rotiin itu bisa disimpan dulu di kulkas biar makin ngeset ya. Nah ini lanjut aja, minyak sudah panas jadi langsung aja mau aku goreng. Nah jadi ini penampakan ayam yang sudah matang aku goreng. Lanjut aja mau aku angkat. Ini masih terlalu sedikit naruh ayamnya ya, karena tadi aku nyoba masukinnya itu cuma 5 biji, ternyata kayak agak menyusut. Jadi untuk goreng yang selanjutnya aku bakalan masukin chicken katsunya agak banyak biar cepet selesai juga gorengnya gitu ya. Ini aku goreng per 6 potong. Terus ini lanjut udah selesai untuk penepungannya, tinggal aja mau sambil aku beres-beresin karena memang kan biar cepet selesai gitu ya, karena kerjaan aku nggak cuma ini doang sebetulnya. Dan ini sambil beres-beresin terus bagian lantainya apa sih ini ya, pokoknya yang keramik ini aku lap-lapin dulu pakai lap kering, terus habis itu aku lanjut pakai lap basah biar bekas tepungnya itu bersih, pokoknya yang belecetan lah ya. Terus ini aku sambil juga untuk bukain mikanya. Selain bukain mika, aku juga mau sambil nyetak nasi. Jadi untuk cetakan nasinya aku pakai cetakan jeli seperti ini. Dan gak lupa juga aku siapin air kayak begini ya teman-teman, buat sendoknya, buat neken-neken gitu biar gak lengket. Pakai aja air matang atau pakai air galon. Ini kemarin kan pernah ada yang bilang juga nasinya apa nggak kebanyakan juga itu. Pokoknya harga 3.000 itu kayak murah banget gitu loh. Tapi tenang aja, tetap ada untungnya karena untuk nasi ini sebetulnya sedikit loh isinya, kayak cuma 3 sendok gitu. Ini aku teken-teken gitu biar padet, jadi biar gampang bukanya, terus bentuknya juga lumayan bagus ya. Nah ini langsung aja aku masukin ke mika, dan ini aku beneran lupa banget kalau sebelumnya itu aku kasih alas kertas nasi gitu. Nah hari ini aku beneran ngeblank banget, kayak lupa, nggak kepikiran sama sekali buat naruh si alas nasinya itu ya. Jadi kayak yang aku baru keingetannya itu malah pas persiapan mau bikin es gabus, kan itu pakai alas nasi juga ya biar di loyangnya itu nggak lengket. Aku baru keinget, lah tadi pagi ini nasi nggak aku alasin kertas, ya Allah lupa beneran. Dan ini sambil nunggu nasinya dingin, aku juga mau sambil ngerjain print-printan orang ya teman-teman, karena hari ini alhamdulillah ada 3 orang yang mau ngeprint, dan ini udah jam 5 kurang. Ini udah selesai sholat ya dari tadi teman-teman, sholat subuhnya maksudnya udah lewat. Jadi sebetulnya aku tuh bangun dari jam 2
tapi ya gitu masih ngerjain, kayak orangnya kan minta dibikinin tulisan gitu. Jadi dari jam 2 itu aku nguprek sembarang sampai akhirnya kayak gerah banget juga. Probolinggo tuh panasnya pol-polan gitu, sampai aku sempet mandi juga tengah malam. Ya nggak tengah malam sih, udah jam 2 lewat ya. Dan aku mulai ngerekam videonya itu tadi sekitaran jam 3. Dan ini aku udah lanjut aja, pokoknya mau ngeprint. Ini dimulai dengan ngeprint punya ibu-ibu. Pokoknya 3 orang ini adalah ibu-ibu yang berbeda. Ya iyalah 3 orang masa sama. Ini lanjut aku mau ngeprint aja, pokoknya ngikutin sesuai instruksi ya, maunya pakai kertas apa, terus apa yang di print gitu. Ya udah ini disambi. Pokoknya sepinter-pinternya aku ngatur waktu gitu ya, biar anak-anak keurus, terus kerjaan ini juga selesai. Karena aku kan sambil jagain adik Kanza juga, beberapa kali kalau nangis ya udah diasiin dulu, nanti dia tidur lagi, aku baru lanjut kerjaan yang lainnya. Pokoknya kayak seneng aja sih kalau ada uang tambahan yang masuk gitu, meskipun ya alhamdulillah nggak receh-receh banget karena udah di ribuan gitu, 1.000 2.000 kan lumayan ya kan. Nah ini udah selesai untuk ngeprintnya. Seperti biasa kalau untuk ngeprint tuh aku kasih kayak harga gitu ya, udah langsung. Jadi nanti kalau ada orang yang ngambil udah tahu nih, misalnya suami yang ngelayanin udah tahu harganya di situ berapa. Kalau misalnya kayak untuk instansi atau yang formal-formal gitu biasanya aku bikin nota, tapi berhubung ini kayak perorangan yang biasa ya udah tinggal tulis aja 3.000, 4.000 atau 5.000 gitu. Dan ini udah selesai alhamdulillah, ternyata sudah jam 5 lewat 5 menit. Ini di Probolinggo itu meskipun jam 5 tapi sudah terang benderang ya teman-teman. Nah bisa kelihatan kan ini jam 5 padahal tapi udah terang benderang begini. Balik lagi ke nasi aku, ini nasi yang sudah selesai tadi, lanjut mau aku satuin dengan chicken katsu yang sudah selesai digoreng semuanya. Jadi memang sengaja nggak langsung dibarengin biar nanti nggak berembun mikanya gitu ya. Ini aku kasih satu persatu seperti ini. Beberapa teman-teman di WhatsApp yang tinggalnya nggak di Probolinggo juga pada bilang ya kemurahan gitu. Ada juga yang bilang jualan apa sedekah sih Mbak Rin gitu. Ini alhamdulillah ya, kalau memang misalnya terlalu murah ya anggap aja lebihnya itu adalah sedekahku. Tapi ini beneran ada untungnya ya teman-teman. Ngapain juga kayak kalau misalnya nggak ada untungnya terus aku capek-capek, apalagi punya bayi gitu ya. Alhamdulillah untuk paketan ayamnya ini aja untungnya sekitaran 20 ribuan gitu. Terus untuk esnya juga sama, untungnya kan beda dari es sama dari si chicken katsu ini ya. Aku bikin paketan ini kayak biar ya udah untungnya jadi double gitu, untung dari es terus juga dari nasi. Terus kalian juga mempromosikan puding sedot aku gitu loh. Jadi kayak sepaket kelihatannya 5.000, murah banget gitu ya. Tapi udah dapet nasi, ayam sama sausnya juga sama es pudotnya gitu. Jadi ya lumayan sih, kayak karena ibaratnya sekarang tuh 5.000 berasa kayak sedikit ya. Tapi ya nggak apa-apa lah, kalau emang misalnya ada sisanya banyak ya anggap aja sedekah. Tapi alhamdulillah ini sudah ada untungnya kok teman-teman. Terus ini aku bungkusinya juga 16 bungkus aja ya, kayak sesuai pesanan gitu. Tapi aku iseng-iseng nulis di status WhatsApp, masih ada lebihan 3 porsi, yang mau silahkan aja WhatsApp aku. Dan alhamdulillah ternyata masih ada yang mau beli juga. Lihat ya, ini nasinya juga sisanya masih banyak ya teman-teman. Jadi memang kayak sekalian jualan sambil numpang makan. Terus ini lanjut aja, mau aku masukin ke plastik jadi sesuai pesanan. Ada juga yang pesen 10 paket ya teman-teman, jadi biar nanti orangnya tinggal ngambil langsung aja aku bungkus-bungkusin seperti ini. Jadi nanti kalau yang order mau ngambil udah tinggal dikasihin aja karena sudah aku masukin ke plastik. Ada yang pesen 3, ada yang pesen 2, ada yang pesen 1 paket. Pokoknya alhamdulillah lah ya, disyukuri. Karena meskipun bercapek-capek ria tapi senang kalau udah ngeliat duit teman-teman. Ada yang sama nggak sih?
Ya kan masih mending gitu ya, daripada nggak capek tapi nggak dapet duit, mendingan nggak capek tapi dapet duit. Salah ya. Maksudnya mendingan capek sedikit nggak apa-apa, yang penting dapet duit. Dan ini untuk yang 10 bungkus langsung aku masukin puding sedotnya itu ya. Ini memang kondisinya dalam kondisi beku teman-teman, jadi boleh dimakan kayak es krim, boleh tunggu agak dingin nanti mencair gitu ya, si esnya bisa disedot. Ini langsung aku taruh aja di kursi seperti ini. Kalau untuk yang satuan itu kan gampang ya, jadi nanti tinggal kalau orangnya ngambil, tinggal aja ngambil puding sedotnya di freezer. Kalau yang 10 itu biar lebih cepet aja, karena jam 6 nanti bakalan diambil. Ini aku juga nyiapin bekalnya Mas Dio, karena hari ini disuruh bawa bekal sama bawa buah. Jadi alhamdulillah dibeliin buah semangka kemarin sama abinya anak-anak, jadi ya sudah. Ini bawa bekalnya juga sama kayak chicken katsu sama saus, nasi, terus sama buah. Karena Mas Dio aku tawarin mau bawa sayur juga apa enggak, dia bilangnya nggak mau, cukup itu. Jadi ya udah masak itu aja. Terus untuk sarapan juga masih ada sisa sambal pete terong sisa kemarin ya. Lumayan buat pedes-pedes aku makannya. Dan ini sekitaran jam 6 udah ada yang ngambil yang pesanan 10 biji itu. Alhamdulillah kan pagi-pagi dapat duit 50.000, kayak berasa seneng banget gitu deh. Terus aku juga ini persiapan buat ngirim es ke kantin ya. Ini es gabus mau aku kirim ke kantin jam 8 seperti biasa ya, karena biar nggak terlalu jauh sama waktu istirahatnya yang sekitaran jam setengah 9. Ini bakalan langsung mau aku anter aja ke sekolah karena ini sudah jam 8-an ya teman-teman. Sekolahnya ada di depan rumah aku. Nah anak-anak itu nggak boleh jajan di luar ya teman-teman. Jadi ya sudah, akhirnya alhamdulillah sekarang aku nitip jajanan lagi di kantin sekolah. Terus di sini aku juga ketemu sama teman-temannya Mas Dio yang baru selesai pada sarapan bareng, karena yang seperti tadi aku bilang ya, disuruh pada bawa bekal gitu. Nah mereka habis pada makan mungkin lupa nggak bawa air atau gimana, jadi langsung pada ke kantin. Harusnya sih nggak boleh ya, kalau belum istirahat itu nggak boleh ke kantin. Tapi ya nggak apa-apa, paling karena mungkin ini juga hari Jumat, kayak mungkin lebih bebas aja gitu kali. Apalagi habis makan bareng ya kan. Terus lanjut seperti biasa, ini aku ke tempat penitipan anak gratis. Bercanda ya teman-teman. Ini aku ke rumahnya ibu mertua mau ngambil adek Kanza yang tadi habis dijemur. Tapi di Probolinggo ini sudah mulai mendungnya datang ini teman-teman. Jadi ya udah, ini aku ngobrol-ngobrol dulu sama bapak dan ibu mertua juga. Terus tiba-tiba ada rintik gerimis datang sedikit, jadi aku balik ke belakang buat ngambilin jemuran handuk, terus balik lagi deh ini ngerumpi lagi sama bapak dan ibu mertua. Bercanda ya, masa kayak cuma nitip doang kan enggak ya, jadi ada basa-basinya, ngobrol-ngobrol dulu gitu. Terus habis itu balik lagi ke rumah. Nah ini berhubung hari Jumat, ada pesanan juga untuk es gabus yang mau dititip ke masjid, jadi buat anak-anak setelah sholat Jumat gitu, biar anak-anaknya pada semangat sholat Jumatnya gitu ya. Jadi ini ada yang pesen 50.000. Terus ya sudah, ini biar gampang, jadi aku plastikin dulu. Nanti kalau orangnya udah datang itu bakalan langsung aku masukin ke styrofoam. Nah ini buat anak-anak yang kelas rendah kayak 1, 2, 3 itu udah pada mulai pulang sekitaran jam setengah 10 ya teman-teman. Nah biasanya anak-anak itu yang mampir ke rumah kalau mau beli jajanan atau es itu biasanya beli sebelum masuk ke sekolah, karena kalau sudah masuk ke sekolah itu nggak boleh keluar. Atau biasanya mereka pada mampir setelah pulang sekolah kalau uang sangunya itu masih ada, jadi mampir ke rumah buat beli es atau beli jajan atau beli minuman gitu. Alhamdulillah ya. Nah ini sekitaran jam 10 yang pesen itu, yang pesan es gabus datang, jadi langsung aja aku masukin ke dalam styrofoam begini dan aku pinjemin. Ini juga nanya tutupnya jam berapa, dia mau ngembaliin styrofoam kan, jadi aku bilang aja nggak apa-apa, santai aja gitu, mau dikembalikan besok juga nggak masalah, karena aku punya styrofoam 2, jadi yang ini buat cadangan gitu ya teman-teman.
Oke, videonya sampai sini dulu ya. Terima kasih banyak sudah menonton. Semoga Allah ganti dengan kebaikan dan keberkahan yang banyak. Sampai ketemu lagi insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.